Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian 9 ayat 8 hingga 17. Demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Batak ada falsafah mengatakan mololituk aek dodo-odo tujulu. Artinya air keruh, perhatikan ke hulu. Apa penyebabnya? Semua masalah pasti ada penyebabnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua beban pasti ada solusinya. Takkan mungkin Tuhan menghukum umatnya jika memang tidak berdosa. Jadi berbicara tentang air bah, banjir atau tsunami seperti kebanyakan yang terjadi akhir-akhir ini, ya memang sangat menakutkan, jujur saja. Tsunami Aceh, tsunami Jepang, di Jawa yang terakhir di Selat Sunda memang banyak korban yang hilang nyawa. Tapi semuanya itu adalah tak jauh karena kerakusan manusia terhadap harta dan kenikmatan dunia. Hutan dibakar, tanah digundulin, dan pada akhirnya tanah ini tidak berfungsi lagi menjadi penyeimbang. Tanah itu sudah menjadi gersang. Kerakusan manusia terhadap alam ini mengakibatkan perubahan iklim. Akhirnya alam ini sulit dijangkau, tidak lagi bisa berdamai dengan manusia. Ketika hujan turun, datanglah banjir menghanyutkan semua isi sungai, dan banjir dihilir. Akar-akar kayu tidak lagi bisa menahan dan menampung air di dalam tanah bumi. Longsor pun terjadi, pergeseran bumi pun terjadi, pergeseran iklim pun terjadi. Yang terakhir terjadi di Pekanbaru, diawali dengan pengeboran tanah untuk mengambil air. Malah yang terjadi adalah
semburan lumpur dan gas sehingga merusak rumah-rumah warga dan sekolah pun dirusak. Tidak hanya sedikit yang dirugikan. Nah, jika kita perhatikan ada banyak manusia yang menjadi korban nyawa akibat setiap bencana alam yang terjadi. Orang yang baru saja mengalami peristiwa seperti itu, peristiwa mengerikan, pastilah butuh dan memerlukan jaminan hidup. Bayangkan betapa traumanya Nuh beserta keluarganya saat menjalani hidup baru di bumi ini. Menjalani hidup baru di bumi yang baru saja dilanda air bah yang mematikan. Ketika hujan turun mungkin mereka merasa cemas. Bagaimana kalau seandainya hujan tidak pernah berhenti lagi ya? Sama halnya dengan kecemasan kita ketika bumi ini dilanda virus COVID-19. Bagaimana kalau virus ini tidak akan pernah berakhir lagi dari bumi ini? Kecemasan itu pasti muncul. Ketika hujan turun, mungkin mereka merasa cemas. Bagaimana kalau hujan ini tidak akan pernah berhenti? Ketika mendengar suara guntur, mereka sangat ketakutan. Apakah air bah akan datang lagi? Lalu pertanyaan demi pertanyaan akan mengganggu pikiran setiap insan yang masih bernapas. Begitulah kejadian alam ini berulang-ulang. Semua karena dampak dari ulah manusia yang tidak menyadari butuhnya keseimbangan alam. Tetapi meskipun penyakit alam ini sudah begitu dalam, berdampak dan menghancurkan di mata manusia, bukan malah pertobatan yang terjadi. Manusia sembunyi lembar batu, sembunyi tangan, seolah-olah mereka tidak perlu lagi keseimbangan. Manusia malah semakin tergila-gila dengan kerakusannya, merambah hutan, membuang sampah, mengotori bumi dengan sembarangan. Terjadilah tsunami Aceh 2004. Ratusan ribu orang, ratusan ribu nyawa hilang. Lalu apakah kita pernah tahu tsunami di tempat yang lain? Apakah yang dapat kita maknai dari semua kejadian-kejadian alam yang menakutkan itu? Bagaimana rasa kita melihat ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang sakit karena kejadian-kejadian itu? Bagaimana pula perasaan kita ketika melihat orang gentayangan dan semua kehilangan nyawa? Walau masih banyak orang yang terselamatkan dari bencana itu, jawaban kita itu tidak akan pernah terhindar dari kata istilah sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat menyedihkan bila kita berpisah dengan orang-orang yang sangat kita kasihi. Ada banyak orang yang berusaha mengumpulkan banyak harta, tetapi kehilangan harta. Lalu seandainya Tuhan mengubah rencananya saat ini dan terjadi lagi air bah seperti yang terjadi di zaman Nuh, bagaimana kita? Ketika Tuhan berkata, saya akan kembalikan bumi ini kepada zaman Nuh, ampun. Pertama saya minta ampun. Mungkin kita akan meresponnya dengan kata kalimat, itu kan zaman dulu, itu kan mitos, mana mungkin terjadi. Gampang saja memberikan jawaban. Tafsirannya mungkin berbeda. Kita kurang mempercayai apa yang dikatakan Alkitab itu dan kejadian-kejadian sejarah sebuah bangsa Israel, karena Allah menghukum mereka yang sombong dan congkak. Tuhan menyelamatkan 8 orang, Nuh dan keluarganya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun perahu di atas gunung. Sekilas tak masuk akal. Lalu disuruh memasukkan binatang berpasang-pasangan untuk mengisi bumi sesuai dengan rencana Allah setelah air bah itu selesai. Ada banyak yang telah kita rasakan
mulai dari gempa bumi, banjir, puting beliung, tsunami, pertanda nyawa manusia ada di ujung tanduk. Jika kematian sudah datang, tempat kita bersandar tidak ada lagi. Tidak ada lagi kata tunggu dulu atau sabar dulu. Tunggu dulu, orang tuaku pasti menungguku. Tidak. Semua orang harus mempersiapkan diri. Kehidupan ini hanyalah sekejap. Tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang menetap. Harta, tahta, dan alam ini juga akan berakhir. Ingat, akan berakhir. Tidak ada yang menetap. Saudaraku dalam Kristus, sebuah pertanyaan lagi yang muncul bila bencana itu telah tiba. Apakah hidup ini akan berakhir juga? Apakah dunia ini akan berakhir bila bencana itu tiba? Ketakutan demi ketakutan akan muncul sebagai efek dari telah rusaknya alam ini. Berulang kali dikatakan dalam Alkitab bagaimana Tuhan sangat memperhatikan alam ciptaannya dan orang-orang yang dikasihinya. Dan dia nyatakan dia menyesal karena murkanya atas dosa dan kejahatan manusia, sehingga dia membuat air bah dan memusnahkan orang-orang berdosa. Tetapi ingat, hukuman bukanlah akhir dari segala rencana Tuhan. Tidak seberapa hukuman itu dibandingkan dengan kasih-Nya yang jauh lebih besar dari murkanya. Dia memberi sebuah tanda dari pernyataan kasih-Nya bahwa air bah tidak akan datang lagi menghukum dunia ini. Pelangi sehabis hujan. Itulah bukti dari janji itu. Itulah tanda kuasa Tuhan untuk mengakhiri air bah. Jika kita melihat pelangi, kita tidak melihat air bah lagi dan tidak perlu bertanya mengapa dan untuk apa bencana itu datang. Bagaimana itu terjadi? Enggak perlu. Pertanyaan kita adalah apa dan untuk apa makna dari semua bencana itu? Kok Tuhan izinkan manusia dicobai? Nuh dan keluarganya telah menunjukkannya, yaitu kesetiaan dan kemurnian iman daripada umat. Itu yang perlu. Apakah kamu masih setia jika kamu diuji? Apakah imanmu masih murni jika tantangan dan bencana itu datang? Bukan hanya kepada Nuh dan keluarganya Allah berjanji, tetapi juga kepada burung dan hewan ternak turut mendapatkan kasih karunia Tuhan melalui janjinya. Setiap makhluk yang telah selamat dari perahu Nuh turut mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Orang Batak mengatakan janji itu adalah tubuh urak ni bulu, tubuhan urak ni padang. Togu nidok ni uhum, tubuhan dan nidok ni padan. Dan dilanjutkan kembali, manangise siose padan, turepurna tumagoda. Makanya dengan cepat bisa kita pahami bahwa janji itu adalah ikatan kasih yang bila dilangkahi maka upahnya adalah hukuman, dan bila ditepati maka upahnya adalah berkat dan keselamatan itu akan datang. Berit itu adalah janji dari bahasa Ibrani yang bukan berarti bahwa janji itu atau padan itu menjadikan manusia sepadan dengan Allah, bukan. Kalaupun manusia berusaha mencari-cari supaya ia sama dengan Tuhan atau bahkan lebih tinggi dari Tuhan, gitu. Janganlah pula merasa selevel. Allah berjanji bukan untuk manusia, tapi berjanji untuk dirinya sendiri dan berjanji untuk selama-lamanya. Yang terutama dan yang terbesar adalah mewujudkan janji itu, mewujud nyatakan kasih setia dan janji itu sendiri. Baru pelangi sehabis hujan dapat diartikan dengan berakhirnya permusuhan. Pelangi dapat diartikan dengan berakhirnya peperangan. Tanda khusus yang tak terkalahkan. Jika pelangi ada di balik embun, maka tandanya peperangan
sudah berhenti? Karena Tuhan telah datang. Dialah Allah yang Maha Kuasa dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Jadi Allah sendiri yang mengakhiri permusuhan, Allah sendiri yang mengakhiri peperangan itu. Dia yang menghukum bangsa yang berdosa dan menjadikan hidupnya dalam damai sejahtera dan sukacita. Melalui tanda itu, Tuhan telah menjadikan sorga menjadi tempat mereka yang hidup secara rohani percaya kepada Yesus, tetapi bumi ini tetap menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang berdaging. Tetapi janji Tuhan ada bagi orang-orang yang percaya, walaupun dia hidup berdaging, tetapi telah diselamatkan dari air bah. Berita pertama tentang air bah terjadi digambarkan ketika bangsa Israel di Babel. Pembuangan Babel dipahami sebagai ketiadaan pengharapan lagi untuk dibebaskan. Bangsa Israel dipaksa untuk terusir dari tanah kelahirannya dan terbuang ke negeri orang lain. Jadi situasi seperti inilah yang membutuhkan janji keselamatan. Air bah adalah salah satu jalan Tuhan untuk memurnikan umat itu. Yang berdosa akan dihukum dan yang percaya akan diselamatkan. Air bah dikatakan menjadi terapi traumatik bagi bangsa. Dan pelangi adalah sebuah pertanda bahwa air bah telah berakhir dan menunjukkan kasih karunia Tuhan telah tiba. Sehingga umat itu diajak dan dipanggil untuk percaya akan janji keselamatan dari Tuhan. Jadi upah bagi orang yang dikasihinya bukanlah kematian, melainkan keselamatan. Jadi ada beberapa poin yang boleh kita lihat dari nats ini. Yang pertama, hidup benar di dalam Tuhan, di dalam kasih setia dan janjinya. Meski gunung beranjak dan ombak silih berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap selamanya. Bangsanya telah diselamatkan, hukuman, kematian, dan bencana tidak mengenai mereka lagi. Dari sini kita dapat memaknai bahwa bencana itu terjadi bukan buatan Tuhan, melainkan karena upah dari perbuatan dan kerakusan manusia itu sendiri. Ingat, Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup susah. Tuhan tidak lagi menghukum mereka dengan air bah, gempa, dan angin puting beliung. Tetapi kasih setia Tuhan akan tetap teguh selama-lamanya bila umatnya tetap setia. Tetapi jika umatnya tidak setia, hukuman pasti datang. Yang kedua, hiduplah benar di tanah yang dijanjikan Tuhan. Meski badai silih berganti dan gunung pun bergoncang katanya, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Ia akan kekal selama-lamanya. Janji Tuhan punya kekuatan dan berkuasa menyelamatkan dan menjadi tanda kasih setia Tuhan yang tidak pernah terukur menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia berbuat jahat, tetapi kasih setia Tuhan menggantikannya. Allah tahu bahwa manusia tidak gampang bertobat dan tidak gampang kembali ke jalan Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada manusia bahwa air bah tidak akan datang lagi untuk menghukum manusia. Dengan demikian marilah kita syukuri isi dari setiap janji itu, dan jangan lagi mengulangi merusak alam, menebang pohon dan membakar lahan. Kamu sendiri yang berdosa, kamu sendiri melakukan kejahatan, tetapi semua manusia, kita semua yang mendapat dampak dari perbuatan dosa. Tuhan menghukum kita semua. Jadi jika dosa-dosa itu masih berlanjut dilakukan oleh manusia, air bah tidaklah akan datang lagi, tetapi hukuman yang lebih dahsyat untuk memurnikan Tuhan pasti datang. Tuhan tidak mendatangkan bencana, melainkan semuanya terjadi adalah upah dari perbuatan manusia itu sendiri.
Janji adalah kuasa yang menyelamatkan manusia dari kematian, dan sebagai bukti dan tanda kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya menyelamatkan dunia ini. Jadi kesempurnaan dari janji itu adalah kuasa, dan janji itu adalah Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya sehingga manusia tidak lagi mati, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Jadi dalam Yesus Kristus telah dibebaskan diri orang percaya dari kematian dan dosa, dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Berlakulah teladan Yesus Kristus, dan semua efektivitas hidup orang percaya ada di dalam terang itu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 6-7 dikatakan, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi nas ini mengingatkan kita bahwa air bah tidak akan datang, namun api neraka pasti menjadi hukuman bagi orang-orang berdosa. Ya, api neraka pasti menjadi hukuman bagi orang-orang berdosa. Mari kita merenungkan pemanasan global. Generasi milenial 4.0 dengan susahnya menghadapi pemanasan global yang terjadi di zaman ini, yang jelas-jelas terjadi akibat ulah manusia yang menyebabkan bumi ini semakin panas. Lapisan ozon yang menyelimuti bumi dari sinar matahari semakin menipis akibat emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berlebihan yang berasal dari pembakaran hutan, asap pabrik, kendaraan bermotor dan gas. Siapakah yang bisa mengendalikan alam ini jika bencana itu akan datang lebih besar? Hanya manusia yang sadar. Oleh karenanya, panas matahari yang sampai ke bumi pun berlebihan. Coba bayangkan ketika di Amerika pada tahun 2005 ribuan orang mati karena sengatan sinar matahari. Di Bangladesh ribuan orang mati karena kelaparan sebab panas matahari yang menggagalkan hasil pertanian. Saat ini beraneka macam penyakit yang muncul akibat radiasi sinar matahari. Daya tahan tubuh makhluk hidup pun berkurang oleh karena radiasi sinar matahari yang membuat cacat kromosom dalam tubuh. Menjadi masuk akal bahwa Nuh bisa berumur 600 tahun sebelum peristiwa air bah. Panjang umur manusia karena buminya sehat dan aman. Tetapi setelah itu sampai sekarang umur manusia semakin berkurang. Sebentar lagi udah sakit, sebentar lagi udah mati, sebentar lagi udah sakit. Sebab semuanya itu adalah pengaruh daripada perubahan iklim itu. Sebab lapisan-lapisan air yang melindungi bumi sudah banyak tercurah atau berkurang kualitasnya karena tercurah pada kejadian air bah. Kurangnya tanggung jawab manusia untuk mengelola berkat Tuhan. Jadi Minggu Info Kapit menekankan panggilan Tuhan kepada kita agar kita melakukan panggilan itu dengan baik dan bijak. Jika panggilan itu sudah tiba, maka persiapkan dirimu untuk mengarahkan setir hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan lakukan perjalananmu tanpa setir dari Tuhan. Nanti kamu jatuh ke jurang lalu mati. Tiap hari kita dipanggil Tuhan, apakah kita mendengar panggilannya? Tuhan tidak membiarkan umat pilihannya menjalankan pekerjaannya sendiri-sendiri, tetapi Dia memberikan janji dan kuasanya untuk menopang hidup kita. Maka persiapkanlah hati dan kekuatan untuk melakukan panggilan Tuhan itu, sebab kuasa dan janji Tuhan adalah tetap untuk selama-lamanya bagi orang yang setia menjalankan imannya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Tuhan kita akan bersuka cita
Jika Allah sendiri berkenan menjadikan pelangi sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan dirinya akan janji-janjinya sendiri, maka pelangi itu juga harus menjadi tanda bagi kita, peringatan bagi kita manusia, agar kita turut memegang janji itu dengan menjaga dan memelihara stabilitas kosmis bumi ini sebagaimana dikehendakinya, memelihara bumi dengan baik, memelihara berkat-berkatnya. Dalam praktek hidup kita sehari-hari, betapa sering kita melupakan dan mengabaikan perjanjian keselamatan Allah yang telah dianugerahkannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perjalanan hidup tidak lagi kita hayati sebagai sebuah ziarah iman, melainkan hanya sebagai rangkaian panjang petualangan akan dosa. Jadi perjalanan hidup kita ini bukan mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi panjangnya petualangan kita berdosa. Tetapi ketika rasa haus kita tidak lagi terarah kepada kebenaran Allah, maka rasa haus kita akan berubah menjadi rasa haus akan kenikmatan dunia. Dalam situasi yang demikian, kita perlu bersikap seperti pemazmur yang berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari